kasih karunia dan damai dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kita. Mari kita melihat sekilas apa yang diajarkan Katekismus Gereja Katolik mengenai Yesus. KGK 430. Yesus dalam bahasa Ibrani berarti Allah membebaskan. Pada waktu menyampaikan pewartaan, malaikat Gabriel menamakan dia Yesus, yang menandakan sekaligus siapa dia dan untuk apa ia diutus. Karena tidak ada seorang pun dapat mengampuni dosa selain Allah sendiri, Markus 2 ayat 7. Maka Allah sendirilah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka, Matius 1 ayat 21, dalam Yesus, putranya yang abadi yang telah menjadi manusia. Jadi, dalam Yesus Allah menyimpulkan seluruh karya keselamatannya untuk umat manusia. KGK 431. Dalam sejarah keselamatan, Allah tidak hanya membebaskan Israel dari rumah perhambaan, Ulangan 5 ayat 6, dengan menghantar mereka keluar dari Mesir. Ia juga membebaskan Israel dari dosanya. Karena dosa selalu merupakan penghinaan terhadap Tuhan, maka hanya Ia sendiri yang dapat mengampuni dosa. Karena itu, Israel yang makin sadar akan penyebarluasan dosa secara merata, hanya dapat menemukan keselamatan kalau ia menyerukan nama Allah Penebus. KGK 432. Nama Yesus mengatakan bahwa Allah hadir dalam pribadi puteranya. Ia menjadi manusia supaya menebus semua orang dari dosa mereka secara definitif. Yesus adalah nama ilahi, satu-satunya nama yang membawa keselamatan. Mulai sekarang semua orang dapat menyerukan namanya, karena Yesus mempersatukan diri dengan semua orang melalui penjelmaannya menjadi manusia, sehingga di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Kisah Para Rasul 4 ayat 12. KGK 433. Nama Allah Penebus diserukan demi penyilihan dosa Israel hanya 1 kali setahun oleh Imam Agung, apabila ia mereciki batu penyilihan dalam ruangan Maha Kudus dengan darah binatang yang dikurbankan. Batu penyilihan adalah tempat kehadiran Allah. Kalau Santo Paulus berkata tentang Yesus, Yesus telah ditentukan Allah menjadi jalan pendamaian karena iman dalam darahnya. Roma 3 ayat 25, maka dengan itu ia maksudkan bahwa dalam kodrat manusianya ada Allah yang mendamaikan dunia dengan dirinya oleh Kristus. 2 Korintus 5 ayat 19. KGK 434. Kebangkitan Yesus memuliakan nama Allah Pembebas, karena mulai saat itu nama Yesus menyatakan secara penuh dan utuh kekuasaan agung dari nama di atas segala nama. Filipi 2 ayat 9. Roh-roh jahat merasa takut akan namanya, dan murid-murid Yesus mengerjakan mukjizat dalam namanya, karena ia akan memberikan kepada mereka segala sesuatu yang mereka minta kepada Bapa dalam namanya. KGK 435, nama Yesus adalah inti doa Kristen. Doa-doa liturgi ditutup dengan rumus demi Yesus Kristus, Putramu, Tuhan kami. Salam Maria berpuncak pada terpujilah buah tubuhmu Yesus. Doa batin Gereja Timur, yang dinamakan doa Yesus, mengatakan, Tuhan Yesus Kristus, Putra Allah, kasihanilah aku orang berdosa. Banyak orang Kristen meninggal, seperti Santa Joan of Arc, dengan perkataan Yesus di bibir mereka. Terpujilah Allah Bapa yang telah mengasihi kita, yang telah mengaruniakan anaknya untuk menyelamatkan kita, dan yang telah mengaruniakan Roh-Nya yang kudus untuk menuntun kita di jalan keselamatan. Amin.